Iya. Ini kenapa kok cuma 8 sub? Infonya kemarin kan kayaknya 12 ya ke sini. Oh iya, di sini misalkan di wilayah kota ya. Di wilayah kota itu rata-rata itu orang nyewa itu 4 sub. Jadi kita sebagai jasa, sebagai rental penyedia jasa, itu kita memenuhi yang sewa aja gitu loh, jangan lupa tidak. Nah, jadi kita sebagai rental ini cuma mengikuti sesuai dengan peraturan kan gitu. Terus untuk jam juga nggak tentu ya kan. Iya, iya. Nah, di kota gini mungkin besok jam 7 jam 8 udah selesai. Saya sering di komen-komen itu, ternyata saya cek profil itu yang komen itu orang Probolinggo, orang Purwokerto. Lah kita kan karnavalnya di Malang loh Mas. Orang jauh-jauh ya. Banyak komen di luar Malang. Padahal kalau di luar Malang ini kan kita udah berusaha saling toleransi dalam arti. Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, hari ini kita sudah berada di lokasi check sound dari Blackband Audio, dulur. Untuk lokasinya kali ini di Karangjati, Singosari. Check sound persiapan karnaval. Untuk hari ini Blackband masang 8 subwoofer saja, dulur. 8 sub full paratel. Jadi untuk paratel ulung sub 16 box single. Spek paratel yang lama ya. Untuk yang terbaru masih belum launching. Untuk yang paratel dari Vasco. Untuk middlean linrenya Wisdom RX 210. Itu ada berapa yo? Gak nyedek karo iki lur. Sik pagi nyedek. Ali aku. Untuk yang T24-nya ada 12 dulur. 66 ya. Penataannya samping-samping. Ada 12 box T24. Oh, Wisdom-nya ada 4 box. Jadi totalnya untuk middlean nih bawa 12 tambah 4 16 middlean. Ini juga sudah full lighting dan videotron. Untuk beam ini masang 4, 5, 6. Ada 6 beam. Turbo LED-nya ada 6. Spek istimewa. Untuk yang bunyi di depan itu ada bawang putih itu lur. Itu ada bawang putih audio. Oke, bolo. Nah, kita sudah bersama Mas Black ya. Kita tanya-tanya. Ini perihal Blackband cuma 8 sapi gimana kita tanya-tanya terus. Oke, Mas Black. Iya. Ini kenapa kok cuma 8 sub? Infonya kemarin kan kayaknya 12 ya ke sini. Oh iya, di sini sebelumnya kita infonya 12 sub. Terus karena ada peraturan jadi 8 sub. Jadi gini Mas, tiap wilayah itu nggak sama. Wilayah itu nggak sama. Jadi peraturannya berbeda tergantung kesepakatan, tergantung izin kan gitu. Nah, misalkan di wilayah kota ya, di wilayah kota itu rata-rata itu orang nyewa itu 4 sub. Jadi kita sebagai jasa, sebagai rental penyedia jasa, itu kita memenuhi yang sewa aja gitu loh. Jadi misalkan di kota, karena kan pemukiman kan padat. Iya. Nah, mungkin lah di kota kita bawa 12 sub. Jadi rata-rata 4 sub. 4 sub. Nah, kayak gini kan deket sama kota. Nah, otomatis ini peraturannya 8 sub ya, kita ikuti peraturan 8 sub. Kalau di desa beda lagi ceritanya Mas. Desa ini kan kadang-kadang kan apalagi daerah pinggiran loh Mas. Iya. Daerah pinggiran kan jarang rumah toh. Iya. Rumah nggak terlalu padat, apalagi deket pantai misal karnaval Sendang Biru. Ya di sana mengganggu siapa ya coba Sendang Biru. Gitu. Makanya di sana kan soalnya kan kalau sewa kan 12 sub, Iya. 15 sub. Terus waktu pun berbeda dengan kota. Kalau kota mungkin sampai jam
7 sampai jam 6. Nah, kalau di desa beda lagi. Kadang ada yang sampai pagi, ada yang sampai malam. Soalnya beda kesepakatan gitu loh. Beda kesepakatan, beda peraturan, beda perizinan. Kan gitu. Kayak kemarin yang saya karnaval di daerah Lembang Kuning. Kan di sana kan jarang penduduk, Mas. Jarang penduduk. Makanya sana kan ada yang bawa 12, ada yang bawa 15. Terus untuk Medan itu selalu kita koordinasikan sama penyewa. Untuk ini soundtrack ini 12 sub lebarnya sekian. Jadi pihak penyewa harus bisa memperkirakan jalurnya gitu loh, yang dilewati kira-kira ada yang mengganggu apa tidak. Nah, jadi kita sebagai rental ini cuma mengikuti sesuai dengan peraturan kan gitu. Terus untuk jam juga nggak tentu ya kan. Iya. Nah, di kota gini mungkin besok jam 7 jam 8 udah selesai kan gitu. Terus lagi setiap kesepakatan diaparkan beda-beda, Mas. Kadang-kadang kan banyak yang menilai dari layar kaca aja. Iya. Nah, dalam arti kayak saya sering di komen-komen itu, ternyata saya cek profil itu yang komen itu orang Probolinggo, orang Purwokerto. Lah kita kan karnavalnya di Malang loh, Mas. Orang jauh-jauh ya. Banyak komen di luar Malang. Padahal kalau di luar Malang ini kan kita udah berusaha saling toleransi. Dalam arti di setiap kesepakatan di warga, misalkan kan setiap acara apapun itu pasti ada pro kontra. Ibaratnya kita ngundang kiai lah ibaratnya, mengadakan sholawatan, itu pun ada pro kontra loh, Mas, ya kan. Dalam arti wah aku kiai kurang cocok, aku kiai cocok, kan seperti itu. Nah, makanya kan harus tak saling toleransi. Pemilihan kepala desa ya mesti ada pro kontra. Aku calonku iki. Lah ketika calonnya sudah ada jadi, atau misalkan kita ngundang kiai yang ini ya kita yang misalkan kurang cocok ya kita harus saling toleransi. Sama seperti yang di waktu kesepakatan karnaval desa kan gitu toh. Ketika ada yang kurang cocok ya kita mengalah, toleransi. Kayak pas saya karnaval di Tanggung ya kan. Wah, ada orang sakitnya nggak mau diungsikan, ya soalnya mengalah, kita pelanggan, kita matikan, kan gitu toh. Jadi nggak langsung setiap jalan tuh kewaras terus juga. Kayak seperti yang di Kalipare kan juga gitu, ada rumah yang tua ya kan, mungkin kalau kena getarannya mungkin takutnya terjadi kerusakan. Akhirnya kan ketika soalnya lewat itu, dipelankan, dimatikan.